Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Ibu Kartika, seorang ibu rumah tangga dan alumni Lembaga Pendidikan Ketauhidan Ishak Education Center Jakarta yang akan berbincang-bincang tentang kilas kehidupan. Selamat menyaksikan. Selamat datang Kartika di Susilawati Susmono Official. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat di SSO ini dalam rangka untuk mengisi podcast kehidupan ya, aransemen kehidupan Susilawati Susmono dan mengambil tema kilas kehidupan. Apa latar belakang untuk kilas kehidupan ini, mengapa begitu menarik untuk diambil itu? Silakan, Mbak. Ya. Karena waktu bertemu dengan Ibu beberapa waktu yang lalu di Jogja, ditawarkan tema, ada 3 tema ya. Jadi saya memilih kilas kehidupan mengingat untuk perjalanan yang pernah dilalui dari dulu sampai sekarang. Ada makna-makna yang banyak, ada sedih, ada bahagia, ada bermacam-macam, Ada pahit, ada getir. Iya. Jadi saya memilih untuk tema kilas kehidupan. Ya, kilas kehidupan manusia itu ada cobaan buruk, ada cobaan baik, ada ujian, ada tantangan, hambatan. Nah, yang paling ingin disampaikan kira-kira apa ya? Yang paling menggelitik untuk disampaikan sebagai pembelajaran. Ya. Bahwa sebenarnya apa yang kita lalui dalam kehidupan ini, walaupun seburuk-buruk, sepahit-pahit yang kita jalani, pasti di situ ada hikmah. Ada hikmah dari Allah agar kita belajar untuk lebih baik lagi ke depannya. Itu. Iya. Pembelajaran yang paling inti, paling inti. dalam. Ya. Nah, kalau kita belajar dari hikmah ya. Iya. Hikmah itu berarti kita sudah berbuah, pahit getir ada buahnya, manis, ya bahagia, sengsara ada buahnya. Iya. Nah, buah ini apakah buahnya itu lebat, apakah buahnya itu banyak, apakah buah itu hanya satu, kadang-kala buah itu satu, ditunggu lagi matangnya kapan itu ya. Gimana? Betul, Bu. Buah bermacam-macam. Kehidupan kita, kadang kita dalam perjalanan kehidupan menjalani kehidupan. Kadang kita ada buah yang banyak, ada yang sedikit, ada yang satu bahkan gugur. Gugur, nggak jadi kita memetik buah itu. Iya, iya. Bagaimana rasanya? Iya, bagaimana kita mengembalikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita kembalikan kepada Allah, membalikan kepasrahan dan istiqomah dalam menjalani kehidupan kita, bersemangat kembali dan istiqomah dalam menjalani tuntunan Allah agar hidup kita lebih baik lagi. Walaupun kita gagal beberapa waktu yang lalu, kita bisa menanam kembali benih itu dan bisa memetik kembali buah walaupun cuma satu. Ya, hikmahnya yang gagal itu kan bukan berarti gagal. Iya, betul. Tapi gagal itu pembelajaran. Betul, Ibu. Apakah pembelajaran itu yang dipikirkan setiap hari, bagaimana pembelajaran ini untuk menjadi pembelajaran bagi yang lain? Iya, betul. Pembelajaran tersebut, terutama saya yang saat ini punya anak, dalam mendidik anak saya, jangan sampai apa yang sudah saya dapatkan, kepahitan dalam kehidupan ataupun keburukan yang saya pernah alami, yang saya pernah jalani, kalau bisa jangan terjadi ke anak saya. Bagaimana dia bisa saya nasihati, saya kasih bimbingan, saya kasih apa yang pernah saya alami, bagaimana dia bisa merubah diri dia untuk tumbuh lebih baik daripada saya. Anak itu kan cermin orang tuanya. Iya, betul. Jadi dia itu kita. Iya. Titisan kita Iya. ya.
noda hitam atau putih atau apapun atau merah, itu kan coretan kita. Iya, betul. Nah, jadi kalau dia seperti apapun nanti itu kita. Iya. Kadang saya malu dengan diri sendiri. Kadang juga kalau anak saya berperilaku yang kurang baik, yang tidak baik. Jadi mengingat, oh sebenarnya saya yang salah. Seperti itu, Bu. Ya. Di dalam kilas kehidupan tentu kita menoleh. Kalau Iya. kita mobil tuh ini spion ya, Iya. untuk menoleh ke belakang ya, Iya. supaya mengingatkan kita untuk berhati-hati. Iya. Apakah ada tronton, apakah ada Iya. truk, apa saja yang kadang-kala kitanya hati-hati, dianya yang tidak hati-hati. Iya. Jadi selalu waspada Iya, ya. betul, Ibu. Kilas kehidupan itu harus ada waspadanya. Iya. Apa yang pernah kita alami dulu, pasti kita melakukan suatu keburukan. Jadi kita sekian waktu yang sudah berjalan, sekarang pada saat ini kita mengkilas balik kehidupan kita. Oh, di situ saya begini. Bagaimana kita berusaha, sudah ada pengingat dan petunjuk agar kita lebih berhati-hati, Iya. memilih jalan yang baik, Iya. jangan sampai mengulangi hal yang sama. Iya. Kalaupun kita mengalami permasalahan, itu mungkin masalah yang baru, bukan yang sudah pernah kita lakukan. Iya. Permasalahan yang baru. Iya. Di dalam kilas kehidupan tema ini Iya. menarik untuk kita sampaikan bahwa Mbak Eka itu punya sesuatu yang namanya keunggulan-keunggulan yang diberikan Tuhan. Alhamdulillah. Pasti paham mana yang unggul, mana yang tidak. Iya. Bagaimana yang unggul saja yang disampaikan kepada anak, yang buruk-buruknya disampaikan untuk pelajaran. Iya. Jangan ditiru kan, Iya. begitu. Kita semua, saya, Mbak Eka, semuanya keburukan kebaikan itu memang bekal. Iya. Supaya kita belajar. Iya. Belajar dari yang baik, belajar dari yang buruk. Iya. Bukan buruk itu tidak ada pembelajaran Iya, ya, Mbak. betul, benar. Itu yang ingin Iya. disampaikan. Iya. Kilas itu berarti baik buruk itu pembelajaran. Pembelajaran. Hikmah, perjalanan yang panjang kehidupan kita melihat diri kita, gambaran kita yang dulu Iya. begini, misal nilai kita sekarang 80. Iya. Dulu mungkin kita 50. Iya, Dari iya. kita meraih kebaikan, Iya. meraih tuntunan yang baik dari Allah. Iya. Sekarang kita bagaimana menjalaninya agar kita lebih baik. Iya. Modal itu semuanya dari Tuhan, Iya. ya, semuanya. Anak kita diberikan modal juga dari Tuhan juga, Iya. gitu. Walaupun kita ada modalnya sedikit, Iya. tapi sedikit itu tinggal kita ingin memberi dampak bagi dia, Iya. walaupun sedikit yang kita Iya. berikan, gitu kan. Iya, betul. Nah, bagaimana kilasnya kita menoleh, kita berikan dia yang sedikit ini bermanfaat nggak bagi dia kira-kira? Gimana, Mbak? Pada saat seseorang sudah pernah mengalami hal-hal yang pahit dalam hidupnya, sudah menempuh perjalanan spiritual, pembelajaran ilmu agama, pada saat dia memiliki anak dan mengajarkan hal-hal yang baik kepada anaknya, insya Allah itu lebih mudah memberikan pemahaman ke anak dan lebih bisa untuk mendoakan seorang orang tua ibu dan ayah. Doanya insya Allah dijabah sama Allah. Jadi kita sering-sering berdoa dan juga menasihati anak dengan lembut, walaupun kadang sebagai ibu kadang kita pada saat kondisi kita tidak stabil, kita marah gitu ya, marah, emosi. Tapi kemudian karena kita sadar karena kita selalu mengkilas balik lagi kehidupan kita, perjalanan kita, bahwa memang kita pun dulu sebagai anak pernah salah, bahkan banyak salah kepada orang tua kita, banyak sekali. Jadi kadang kita tuh malu kalau anak harus menuntut anak sempurna. Kita saja tidak sempurna. Jadi kita introspeksi diri, introspeksi diri, mengembalikan diri bahwa kita menunggu proses anak kita untuk berubah secara alami dengan doa. Dengan kekuatan doa. Nggak bisa kita, misalnya saya juga tidak pinter, menuntut anak saya untuk pinter. Ya bagaimana gitu kan, terus tidak memberikan fasilitas yang
terbaik mungkin ya, walaupun bukan terbaik lah yang seharusnya, tapi sedang proses untuk memberikannya. Jadi bersabar dengan proses itu. Ya, ada rasa yang ingin disampaikan. Rasa itu kan memang ada pahit, ada manis, dan kita coba ada getir, ada macam-macam rasa, asam ya. Otomatis kita ingin memberikan rasa ini kepada anak kita. Siapapun ya di dunia ini yang sudah punya buah buah hati ya, buah hatinya itu ingin menjadi lebih baik. Tidak ada orang tua yang mendoakan anaknya lebih buruk daripada dia kan. Kalau bisa ingin lebih baik. Itu kilas ya. Jadi kita dulu bagaimana mengalami itu, kita pengen anak kita tidak mengalami. Itu intinya. Intinya begitu. Apalagi yang ingin disampaikan ini kira-kira nih. Yang ini satu nilai yang ingin ditumbuh kembangkan kepada anak. Bahwa apapun perjalanan kita sebagai seorang ibu, sebagai kita pribadi, perjalanan yang dulu itu sebenarnya tidak ada yang sia-sia. Baik dan buruk itu pasti memberikan hikmah dan sesuatu yang pada akhirnya buruk menjadi baik untuk kita. Sambil minum ya? Iya Bu, silakan Bu. Santai aja minum. Silakan. Di dalam aransemen kehidupan ada master lagu, ada aransemen, ada berbagai hiburan ya. Untuk kita sedikit untuk santai dalam kehidupan ini, maka saya menciptakan banyak lagu ya, dan diaransemen oleh para maestro dan juga para musisi yang baik ya, untuk sebuah jeda pemikiran yang kadang-kala stres, kadang-kala sakit, kadang-kala linu batin ini ya, untuk kita sejenak supaya mendengarkan lagu. Nah, kalau lagu, kira-kira lagu apa yang sudah didengarkan dari aransemen kehidupan? Mbak Eka mendengarkan yang menarik untuk kita jeda sesaat. Karena kilas balik sebenarnya banyak ya Bu, lagu-lagu Ibu banyak sekali. Satu lagu untuk supaya mengingat kita semua. Saya memilih Arungi Samudra. Arungi Samudra. Kita dengarkan dulu Arungi Samudra supaya kita jeda sesaat sebelum closing. Kau yang dulu sangat ku kagumi, sosok yang kukuh dan bijak, penuh santun dan kasih, selalu menebarkan senyuman dan terpancar ketulusan dari lubuk hatimu. Kemarin engkau begitu pasrah pada kehidupan yang engkau jalani. Kemanakah kepasrahan yang dulu selalu menghujam di hatimu? Semoga esok kau jelang kembali indahnya kehidupan yang dulu. Raihlah sesuatu yang hilang dari hatimu. Ingatlah kita sedang berlayar perjalanan, kita belum sampai. Berjuanglah sekuat tenaga, arungi samudra
walau badai menghantam, tetap kendalikan dengan tenang, jangan kalah dalam berjuang. Banyak yang terkorbankan. Kemarin engkau begitu pasrah pada kehidupan yang engkau jalani. Kemanakah kepasrahan yang dulu selalu menghujam di hatimu? Berdoalah dengan hati yang tulus, raihlah kembali hatimu yang suci, penuh kepasrahan dan ketulusan pada yang kuasa. Alhamdulillah, setelah mendengarkan lagu Arungi Samudra, kita berlayar sejenak ke belakang, kita menuju satu titik ya, satu titik di masa kita menghadapi segala sengsara, bahagia dan duka cita kita, sukacita kita. Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan dalam aransemen kehidupan ini. Alhamdulillah, yang ingin disampaikan bahwa kita sebagai manusia, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, kita jangan lelah untuk berjuang. Jangan lelah untuk berjuang, jangan lelah, kita harus merubah diri kita agar kita lebih baik lagi. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita perbuatan yang baik, perbuatan yang ihsan, agar mereka menjadi generasi penerus yang baik, yang bertauhid kepada Allah, yang jujur. Apapun yang pernah kita lakukan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dan buruk, itu semuanya adalah sesuatu yang pada akhirnya kita mengucapkan kepada Allah bahwa itu adalah anugerah. Syukur, alhamdulillah, yang menjadikan kita berdiri saat ini lebih mengerti tentang kehidupan ini dan bisa melangkah lebih baik lagi ke depannya. Demikian Ibu. Ya, sangat bermanfaat pesan ini untuk siapa saja ya, bukan hanya untuk anak ataupun untuk orang tua, bahwa kita tidak lahir semerta ada tiba-tiba brodol di bumi ini kan untuk ada ya, tetapi diadakan di dapur yang sudah Tuhan tetapkan kodratnya, yaitu ayah dan ibu kita. Nah, bagaimana kita berbakti? Intinya kita kembali untuk menasehati anak kan, berbakti kepada orang tua, intinya berbakti kepada Allah. Tidak luput dari berbakti kepada Allah. Intinya kesan yang saya tangkap, apakah itu kira-kira? Iya, benar. Ya. Berbaktilah kepada orang tua supaya baktimu kepada Allah itu nyata. Ya, menjadi anak yang soleh kan ya. Nah, satu pesan yang paling utama yaitu dalam bakti itu kan kita diturunkan karena memang lewat pintunya, kodratnya. Lalu kita naik juga lewat pintu kita itu sendiri saat kita turun itu kan. Intinya berbakti itu harus di dalam kodratnya kita sendiri kan, bukan berbakti di luar areal. Dalam kodratnya Allah. Dalam kodok dan kodar. Kode dan kodar ya. Itu kan. Iya, betul. Alhamdulillah. Ya, kita ucapkan selamat. Alhamdulillah ya. Applause untuk Baika. Kerinduanku padamu
soal